Serangan Amerika Serikat beberapa waktu silam terhadap fasilitas nuklir Iran ini kan memang melibatkan jet pembom B-2 yang menjatuhkan kurang lebih 12 GBU-57 di situs Fordo dan 2 GBU-57 di situs Natanz. Kapal selam Angkatan Laut Amerika Serikat juga meluncurkan sekitar 30 rudal Tomahawk mereka ke situs nuklir Isfahan. Nah, kenapa kemudian situs Isfahan ini tidak ikut dihantam bom penghancur bunker GBU-57 Tribuners? Hal ini karena memang situs Isfahan ini dinilai menjadi lokasi yang sangat dalam sehingga bom tersebut tidak bisa efektif. Menurut berbagai sumber, alasan ini dikemukakan oleh Jenderal Dan Chairman Joint Chief of State Militer Amerika Serikat, begitu ya, yang mana dalam penjelasannya diketahui mengapa militer Amerika Serikat ini tidak menggunakan bom jenis Massive Ordnance Penetrator terhadap situs Isfahan di Iran Tengah ini. Situs Fordo sendiri nih kita kulas sedikit ya Tribuners ya. Ini kan punya kedalaman 80 sampai 90 meter. Nah, situs Isfahan ini berlokasi lebih dalam lagi dari itu, sementara daya jangkau bom penghancur bunker Amerika Serikat adalah sekitar 60 meter yang juga diragukan apakah bisa sepenuhnya melenyapkan situs Fordo. Para pejabat Amerika Serikat juga percaya bahwa struktur bawah tanah Isfahan menampung hampir 60% dari persediaan uranium yang diperkaya Iran yang bisa digunakan untuk memproduksi senjata nuklir. Pesawat pengebom B-2 Amerika Serikat sendiri menjatuhkan lebih dari selusin bom penghancur ke situs nuklir Fordo dan Natanz milik Iran, tapi Isfahan hanya diserang oleh rudal Tomahawk yang diluncurkan dari kapal selam Amerika Serikat untuk menghancurkan fasilitas situs nuklir di bagian permukaannya saja. Nah, dalam pengarahannya ini, Direktur Chia misalnya memberitahu anggota parlemen bahwa komunitas intelijen Amerika Serikat menilai sebagian besar bahan nuklir Iran yang diperkaya ini dikubur di Isfahan dan juga Fordo, Tribuners. Hal ini masih belum dikonfirmasi oleh Iran, tapi kalau kita lihat memang sampai sekarang posisi dari uranium yang diperkaya oleh Iran ini kan memang tidak diketahui keberadaannya ya Tribuners ya, setelah terakhir disampaikan sudah dipindahkan dari situs nuklir Fordo. Kota Bat Yam di wilayah pendudukan Israel ini terlihat seperti Gaza dan menjadi wilayah yang sangat hancur setelah serangan balasan yang dilakukan oleh Iran terhadap rezim tersebut. Hal ini juga menunjukkan kemenangan besar dari Teheran dalam perang melawan Zionis yang berlangsung selama 12 hari. Harian Israel melaporkan bahwa dari data terbaru sekitar 18.000 orang sudah dievakuasi dari rumah-rumah yang hancur akibat serangan rudal Iran ini. Dari jumlah tersebut, 12.000 diantaranya sudah direlokasi ke hotel sementara, yang mana sisanya ini ditampung di apartemen sewaan. Analisis mengatakan Tribuners kalau 4 kota termasuk Bat Yam, Tel Aviv, Rehovot, dan Ramat Gan ini rusak parah bak Gaza akibat serangan rudal dari Iran selama 12 hari. Sementara ada beberapa perumahan juga yang rusak total dan sudah sulit untuk diperbaiki karena memang kondisinya yang sangat fatal. Kerusakan besar yang dialami Israel ini juga sebelumnya sudah sempat disampaikan ya oleh Wali Kota Bat Yam, Vika Brod, yang mengatakan bahwa kerusakan parah yang diakibatkan oleh serangan rudal Iran ini memang menjadi salah satu pukulan terberat di wilayah Israel. Brod ini menggambarkan serangan tersebut sebagai pukulan paling keras dalam sejarah kota tersebut dan mengatakan bahwa area pemukiman seluas 120 dunam atau sekitar 40 hektar ini hancur total. Wali kota tersebut juga menekankan bahwa pemboman Iran yang hanya berlangsung 1 hari ini menghasilkan kerusakan dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya dan mencatat bahwa hal ini menjadi serangan paling dahsyat yang pernah disaksikan di wilayah yang diduduki, bukan hanya di wilayah Bat Yam saja. Masih soal isu internasional juga Tribuners, 3 roket ditembakkan ke wilayah Bandara Kirkuk, Irak Utara pada Senin 30 Juni 2025 malam. 2 diantaranya menghantam sektor militer bandara dan menyebabkan 2 personel keamanan terluka ringan. Seorang pejabat keamanan senior Irak yang enggan disebutkan namanya mengatakan bahwa 2 roket Katyusha mendarat di bagian militer bandara Tribuners. Sementara itu, 1 roket lain ini jatuh di kawasan pemukiman di
kota Kirkuk, tepatnya di lingkungan Uruba, dan menyebabkan kerusakan pada sebuah rumah. Masih menurut sumber yang sama, 1 dari 3 roket yang ditembakkan ini dilaporkan gagal meledak, Tribuners. Nah, Bandara Kirkuk sendiri ini memiliki sektor militer yang digunakan oleh sejumlah satuan, termasuk Angkatan Darat Irak, Polisi Federal, dan Hashd al-Shaabi atau koalisi kelompok paramiliter pro-Iran yang kini telah bergabung dalam angkatan bersenjata resmi negara tersebut. Dari laporan kantor berita resmi Irak sendiri, 1 dari 2 roket yang menghantam area bandara jatuh di dekat landasan pacu, yang mana satu lagi mengenai pemukiman warga di luar kompleks bandara. Sampai sekarang ini belum ada pihak yang bertanggung jawab atas serangan roket tersebut, Tribuners, dan Irak ini sendiri selama ini kan dikenal sebagai wilayah rawan konflik ya, yang kerap menjadi ajang perang proksi. Namun dalam beberapa tahun terakhir, situasi keamanan mulai menunjukkan tanda-tanda stabil setelah puluhan tahun dilanda kekacauan dan juga perang. Meski kesepakatan gencatan senjata antara Iran dan Israel ini sudah resmi diteken, tapi hal ini tidak kemudian membuat Teheran bernafas lega, Tribuners. Justru pemerintahannya tetap memberlakukan status siaga 1. Dalam keterangan resmi media pemerintah Iran, Panglima Militer Mayor Jenderal Abdul Rahim Mousavi ini menegaskan bahwa militer Iran tetap dalam posisi siaga penuh untuk menghadapi kemungkinan pelanggaran dari pihak Israel. Sikap ini sendiri diambil lantaran Iran hingga kini masih mempertanyakan komitmen Israel mengenai gencatan senjata yang sudah disepakati baru-baru ini pasca pertempuran 12 hari. Mengingat Israel sendiri kan, ya kita sama-sama tahu ya Tribuners ya, punya rekam jejak pelanggaran gencatan senjata baik dengan kelompok di wilayah Palestina maupun dalam konflik tidak langsung dengan Iran. Oleh karena itu Iran sendiri menolak untuk bersikap lengah atau sepenuhnya mempercayai bahwa Israel ini akan menepati kesepakatan kali ini. Militer Iran juga menganggap bahwa kondisi damai saat ini bisa sewaktu-waktu berubah jika Israel melakukan pelanggaran yang serius. Alasan tersebut juga yang kemudian mendorong mereka tetap siaga merespon secara cepat bila konflik kembali pecah. Tribuners, berbagai pasukan juga disiagakan begitu ya, dengan menjaga militer dalam posisi siaga. Iran juga mengirim pesan politik ke dalam negeri dan dunia internasional bahwa mereka tidak akan tunduk pada tekanan eksternal, Tribuners. Pemukim Israel dilaporkan menyerang pasukan keamanan dan merusak kendaraan militer serta instalasi keamanan di luar pangkalan militer pada Minggu 29 Juni malam di wilayah tepi barat, Tribuners. Menurut media Israel, para warga ini menargetkan komandan pangkalan Brigade Regional Binyamin di tepi barat tengah dan menyebutnya sebagai pengkhianat. Perwira ini termasuk di antara pasukan yang diserang juga pada Jumat malam saat mereka mencoba menghentikan pemukim memasuki zona militer tertutup di dekat desa Palestina Kaf Malik, menyusul serangan pemukim yang menewaskan setidaknya 3 warga Palestina. 6 warga sipil sendiri yang merupakan warga Israel ini ditangkap setelah bentrokan dengan menyerang pasukan militer Israel sendiri, Tribuners. IDF, kemudian polisi dan penjaga perbatasan juga harus turun tangan untuk membubarkan massa ini. Nah, dalam pernyataan lain beberapa jam setelahnya, militer Israel ini juga mengatakan bahwa banyak warga sipil Israel yang membakar dan merusak lokasi keamanan yang berisi sistem yang membantu menggagalkan serangan musuh di dekat pangkalan tersebut. Sebagai pemimpin pemerintahan koalisi Israel, juga banyak yang mengutuk insiden ini. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu juga bilang dalam sebuah pernyataan bahwa tidak ada negara yang taat hukum yang bisa menoleransi tindakan kekerasan dan anarkis seperti pembakaran fasilitas militer yang bahkan dilakukan oleh warga Israel sendiri, Tribuners. Situasi ini juga semakin mempersulit kondisi pemerintahan di Israel karena di satu sisi sudah banyak masyarakat Israel yang juga mengecam aksi-aksi yang dilakukan oleh IDF, Zionis dan juga Benyamin Netanyahu karena mereka trauma akan serangan 12 hari yang sebelumnya dilancarkan oleh Iran dan sudah merusak banyak fasilitas yang ada di Israel, termasuk juga Tel Aviv yang merupakan kota terbesar di wilayah Israel, Tribuners. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.